Barulah saat ayahnya sedang melakukan bersenggama, Didi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya sedang menciumi, bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu, ekornya secara perlahan melilit tubuh ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, kembali lagi. Kita akan lanjutkan cerita Restu Wiratmaja, Api Pesugihan. Dan ini part yang terakhir. Selamat mendengarkan. Di dalam rumah, Bu Rasya mendapati suaminya sedang menghitung uang sambil menyeruput kopi dengan santainya. Bu, Ibu, tolong besok belanjakan makanan dan buah-buahan untuk warga di sini ya, ucap Pak Samiri. Uang dari mana itu, Pak? Tanya Bu Rasya. Hasil kerjaku lah, teriak Samiri. Bu Rasya memandangi uang itu dengan tatapan tajam. Kenapa, Bu? Apa pekerjaan ayah? Tanya balik Bu Rasya. Mengapa ibu itu terlalu terobsesi sekali dengan pekerjaanku sih? Bapak tidak pernah menjawab ketika aku menanyakan pekerjaan. Samiri menggebrak meja hingga membuat Bu Rasya kaget akan gebrakan itu. Dasar istri tak tahu diuntung. Seharusnya ibu itu bersyukur kalau suamimu ini sudah punya banyak uang. Uang itu bukan segalanya, Pak. Walau segalanya butuh uang, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang itu. Sejak kapan ibu itu berani berkata seperti itu? Siapa yang mengajarimu melawan kepada suamimu? Hah? Tanya Pak Samiri dengan nada yang kencang. Kau tak tahu ya, tetangga kita baru saja berduka. Anggota keluarganya meninggal dengan luka lebam membiru. Itu sangat aneh sekali, Pak. Lalu kenapa kalau dia meninggal? Waktu kita susah, apakah mereka membantu kita? Apakah mereka memberi makan kepada kita? Tidak kan? Tidak sama sekali. Mereka hanya menghujat, mencaci, memaki, dan menjatuhkan keluarga kita kan, Bu? Hidup itu tidak boleh bergantung kan? Kita serahkan nasib dan kehidupan kita kepada Tuhan, Pak. Tetangga hanyalah perantara. Jangan jadikan omongan itu sebagai hal perusak hubungan kita dengan tetangga. Terserah ibu lah. Aku capek menghadapi ibu. Mendengar paparan istrinya, Samiri meyakini bahwa tumbal pertamanya sudah berjalan. Dia memasuki kamarnya untuk membuka kasur yang dijanjikan. Benar-benar ajaib. Pesugihan ini memang nyata, ucapnya dengan wajah sumringah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa uang ini adalah uang haram ya? Apakah ada orang yang memberikan bocoran atas ini semua? Tanya Samiri di dalam hati. Lain hal dengan itu, Bu Rasya makin penasaran dengan tingkah suaminya yang benar-benar sudah gelap hatinya. Dia bahkan tak peduli akan kematian tetangganya itu. Malam harinya, Pak Samiri tidak keluar rumah. Dirinya merasa ada kejanggalan dengan tingkah istrinya itu. Bu Rasya sedari tadi berada di dapur untuk membuat kopi untuk suaminya. Dia lupa bahwa hari ini harus memberitahu kepada warga untuk menaburkan garam di depan serta belakang rumahnya. Namun begitu dia selesai membuatkan kopi, telinganya menangkap suara desisan ular dari arah belakang rumahnya. Suaranya tampak jelas dan membuat hatinya menjadi takut dan melihat ada bahaya yang mengintai di balik keluarganya. Dia pun mengambil sapu untuk berjaga-jaga manakala ular itu keluar tepat di depan pintunya. Ketika Bu Rasya membuka pintu, alangkah terkejutnya dia mendapati ular dengan ukuran yang tak biasa. Astagfirullahaladzim.
teriak Bu Razia sambil memukuli ular itu dengan sergap. Ular itu menghindar dari serangan Bu Razia dan berhasil kabur ke semak-semak belakang rumah. Jangan-jangan malam ini siluman itu ingin mengajak bersenggama dengan suamiku, ucap Bu Razia. Bu Razia itu tipe orang yang memiliki prasangka kuat. Baginya, perasaan adalah segalanya. Kemunculan ular aneh itu membuat Bu Razia semakin yakin bahwa kematian tetangganya adalah akibat dari tumbal dari suaminya. Sejak saat itu, Bu Razia selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh suaminya, entah ketika berada di dalam rumah atau di luar rumah. Baginya, sesuatu yang tak tampak oleh kasat mata merupakan sebuah ancaman yang menakutkan, dan sesuatu itu bisa menyerang keluarganya. Hal ini berlangsung hingga berhari-hari. Artinya, setiap hari di desa itu memakan satu korban dengan kematian yang begitu mencurigakan. Sekujur tubuhnya membiru lebam, seperti bekas lilitan ular yang melilit dengan waktu yang sangat lama. Lalu yang aneh, malam sebelumnya kematian si korban, anggota keluarganya mendengar desisan ular di sekitar rumahnya. Lain halnya dengan keluarga Samiri dan Bu Razia. Perekonomiannya semakin membaik. Hal ini membuat warga semakin curiga. Mereka sangat mengira bahwa Samiri menggunakan pesugihan untuk memperkaya dirinya. Bu Razia memiliki dua anak yang masih kecil. Yang satu bernama Dodo dan yang satunya bernama Didi. Jarak antara mereka hanya terpaut beberapa jam karena keduanya kembar. Si Dodo memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia selalu bersembunyi di bawah tempat tidur jika ada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan Didi, dia pun sama. Hanya saja Didi suka bersembunyi di kamar ayahnya, yaitu Pak Samiri. Suatu hari ketika Bu Razia sedang menemui Pak Anom untuk membahas sesuatu mengenai kemunculan ular aneh itu, Didi sedang bersembunyi di lemari ayahnya, sedangkan Dodo bersembunyi di bawah ranjang kamar tidur ayahnya. Padahal hari itu Pak Samiri sedang melakukan tirakat dengan bersenggama bersama ular itu. Dodo dan Didi tahu bahwasanya ada seseorang yang mendatangi rumahnya dengan wajah penuh sisik dan lidah yang selalu mendesis. Hanya saja mereka tak berani mengungkapkannya. Barulah saat ayahnya sedang melakukan bersenggama, Didi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya sedang menciumi, bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu, ekornya secara perlahan melilit tubuh ayahnya. Didi menutup mulutnya dengan kedua tangannya, entah apa yang dilihatnya. Tampaknya ayah agak kurang waras karena sedang memeluk dan mencium ular di atas ranjang. Setelah Pak Samiri selesai bersenggama dengan ular itu, tiba-tiba ular itu menghilang entah kemana. Saat bersamaan ketika Pak Samiri sedang memakai baju, Didi keluar dari lemari. "Ayah, lagi apa?" tanya Didi. Pak Samiri yang melihat kemunculan anaknya secara tiba-tiba mendadak kaget. Karena mendengar suara Didi, Dodo pun keluar. Hal itu membuat Samiri khawatir kalau kedua anaknya memberitahu kepada istrinya. "Ayah, kenapa mencium ular?" tanya Didi dengan polosnya. "Oh, bukan kok. Tadi Didi lihat kok, Pak." Dengan cepat Samiri langsung membuka mulut Didi dan Dodo. "Jangan bilang sama ibu ya." Didi dan Dodo hampir tak bisa bernafas. Kedua tangan Samiri benar-benar menekan mulut Didi dan Dodo. Didi dan Dodo pun menangis hingga suaranya terdengar oleh istri yang baru saja tiba. Bu Razia segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua anaknya sedang menangis dengan posisi mulutnya sedang dibungkam oleh kedua tangan Samiri. "Apa sih, Pak? Apa yang Bapak lakukan?" "Enggak, Bu, enggak apa-apa. Mengapa Bapak membungkam anak-anakmu sendiri? Apa salah mereka?" tanya Bu Razia. Pak Samiri pun melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Didi dan Dodo berlari ke arah ibunya. "Bu, Didi takut. Bu, Dodo takut." "Gak apa-apa, nak, gak apa-apa. Sudah ada ibu ini. Udah, diem ya." Samiri pun mati langkah. Dia keluar dari kamar dan menuju arah depan rumah.
Bapak mau kemana? Samiri tidak menjawab sedikit pun pertanyaan istrinya. Dan yang pasti, ketika Samiri keluar rumah, Didi menjelaskan penyebab mulutnya dibungkam oleh Samiri. Bu Rasya yang mengetahui itu langsung memberitahukan kepada Pak Anom, orang kepercayaan warganya, akan kejadian ini. Tak lupa pula, dia membawa Didi serta Dudu. Setelah menemui Pak Anom, Bu Rasya menjelaskan kejadian tak terduga yang menimpa dirinya. Bu Rasya menjelaskan bahwa suaminya kepergok bersenggama dengan seekor ular besar yang dipercaya adalah siluman ular sebagai bentuk pesugihan. Dan akhirnya Pak Anom pun menuju ke suatu tempat di mana tempat itu dipercaya sebagai awal dari pertemuan Samiri dan siluman ular itu. Dengan bantuan warga, Pak Anom dan Bu Rasya mencari Samiri. Entah bagaimana ceritanya, Pak Anom berhenti di suatu tempat yang dipercaya sebagai pintu dari rumah gubuk tua itu. Pak Anom mengarahkan kepada Bu Rasya dan para warga untuk mundur menjauh darinya. Usut demi usut, ternyata Pak Samiri dibawa menuju kerajaan siluman ular karena rasa malunya terhadap istri serta para warga. Pak Anom pun memberitahu kebenarannya bahwa suami Bu Rasya tak akan pernah kembali lagi ke dunia nyata karena telah menjalani sebagian dari perjanjiannya bersama siluman ular itu. Bersama dengan itu, rumah dari Bu Rasya terbakar hebat dan menghanguskan seluruh harta hasil pesugihan di rumahnya. Bu Rasya hanya pasrah serta bersyukur karena dirinya serta keduanya masih bisa diselamatkan dari petaka pesugihan ini. Tentu banyak pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tetaplah berpegang teguh kepada keyakinanmu. Jangan menjual keyakinan demi kekayaan. Karena itu benar-benar akan membuat kita tergolong orang-orang yang celaka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja Api Pesugihan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Besok kita lanjutkan dengan judul yang baru. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.